Tapi saya akan melihat sisi lain dari Scopus. Mudah-mudahan maksud kami menyampaikan ini bukan memprovokasi Bapak dan Ibu untuk mencintai Scopus, bukan. Tetapi Scopus itu bukan untuk dicintai dan tidak untuk dibenci juga. Karena memang sejak tahun 2004 Scopus itu mulai mengindeks, itu sudah tidak ada pilihan bagi kita semua sebagai akademisi, sebagai dosen, sebagai peneliti, bahwa Scopus mau tidak mau harus kita lalui. Sudah tidak berpikir lagi baik atau tidak, karena memang sampai sekarang indeks terbesar itu ada di Scopus. Cinta yang kita kenal sebagai pengindeks, itu pun karena kompilasi dari Google Scholar, kompilasi dari Scopus, kompilasi dari Web of Science, dan mungkin jurnal-jurnal nasional yang lain yang terindeks di Sinta 1, 2, sampai berapa itu saya tidak tahu. Tapi yang jelas, saya di sini hanya mengajak kepada semua yang ada di sini, bahwa ayo kita lihat sisi positif dari Scopus. Maka saya akan buat roadshow selama 9 kali meeting. Jadi ini nanti kita batasi Bapak dan Ibu untuk menguak apa itu Scopus dulu. Ya, apa itu Scopus dulu. Nah, nanti berikutnya sampai terakhir, itu kalau Bapak Ibu mudah-mudahan, kalau saya sih kuat saja karena memang saya makanan hariannya di sini, sehingga saya tidak keberatan lah untuk menyampaikan. Tidak ada yang kita sembunyikan. Kami akan berbagi apa yang kami ketahui dan apa yang kami alami. Sebelumnya saya kenalkan dulu Bapak dan Ibu, saya Jumintono. Kalau di UTHM itu saya namanya panjang, Jumintono Suwardijoyo Sumarto. Kemudian disingkat paling simpel dengan Dr. Jo di UTHM. Selain itu saya juga diafiliasi di Jogja, yaitu di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Tadi yang dari Batam, terima kasih. Saya sudah pernah ke Batam tempo hari. Oke, Pak. Ya, mencari raket sepatu tenis. Jadi saya mencari sepatu tenis di Johor itu susah, karena memang tidak tahu Johor saya. Karena tahunya ya UTHM, tempat kontrakan, masuk, keluar masuk hanya itu saja. Paling gampang kalau temannya Pak Hamid. Mudah-mudahan masih ingat Pak Hamid juga, saya kira kawan lama yang hampir 6-7 tahun itu. Jadi dokter, alhamdulillah sudah lulus di UTHM. Kemudian Bapak dan Ibu, saya mendirikan apa yang saya sebut dengan rumah Scopus. Kata orang itu rumah yang isinya Scopus saja. Jadi kalau staf saya ada 7, itu semua ya kerja tentang bagaimana membuat paper, bagaimana make up paper, bagaimana memperbaiki, mencitasi, bagaimana membuat strategi untuk menaikkan H-index. Jadi macam-macam lah, mulai dari sederhana mengenal itu apa Scopus, bagaimana membuat atau mendapatkan menjadi penghuni pertama Scopus, sampai bisa publish, kemudian sampai bisa menambah paper, kemudian menambah H-index. Dan yang terakhir ini yang paling berat, bagaimana mengantarkan teman-teman untuk menjadi guru besar. Padahal saya sendiri belum bisa jadi guru besar. Tetapi mudah-mudahan saya mendampingi mereka sehingga saya lebih mudah untuk belajar. Jadi seandainya nanti mau masuk atau mengajukan guru besar, mudah-mudahan lebih mudah karena pengalaman mendampingi orang. Bapak dan Ibu, saya menyiapkan untuk slide yang pertemuan ini, kita kerangka dengan apa itu Scopus dulu, ya, dan bagaimana nanti kita mengenal semuanya tentang Scopus dan apa manfaat yang kita bisa ambil dari Scopus supaya kita bisa
mengambil manfaat yang seluas-luasnya terhadap Scopus itu. Oke, baik. Slide-nya sudah ada, Bapak dan Ibu sudah bisa lihat kan? Oke, saya menyebut Scopus itu bagi saya adalah anugerah. Ini bukan kata-kata yang latah, tapi ini kata-kata dari sebuah perjalanan selama 2 tahun ini, mendalami apa itu Scopus, kemudian dari saya yang tidak punya ID Scopus, kemudian sekarang punya Scopus, punya paper yang terindeks Scopus, dan saya diangkat sebagai pensarah kontrak di UTSM, itu bukan karena saya bisa bahasa Inggris yang baik, bukan karena dokter yang cepat lulus, tetapi ya karena ada makhluk yang namanya Scopus itu. Maka dari itu Bapak dan Ibu, saya memberikan judul Scopus itu anugerah itu bukan berlebihan, tetapi wujud syukur saya menikmati dari anugerah ini. Saya tidak akan memperpanjang tentang pro dan kontra apa itu Scopus, tetapi bagi saya tidak punya pilihan karena sejak saya masuk menjadi dosen tetap di bawah Kementerian Dikti, itu tahun 2015, itu saya sudah tidak bisa menghindar, harus punya tulisan yang terindeks Scopus. Saya kira Bapak dan Ibu semuanya juga sama seperti ini, tidak ada alasan untuk menghindar. Sehingga mau tidak mau ya harus masuk. Jadi sama dengan tentara, kalau diperintahkan oleh memilih kita menjadi profesi tentara, diperintahkan oleh komandan untuk masuk ke medan tempur, ya tidak ada pilihan. Kok milih tempat tempur yang lebih enak, yang nyaman, yang basah, atau yang kering, saya kira tidak ada pilihan. Kalau begitu komandan perintah, saya kira kita apapun ya harus kita lakukan. Saya kira dosen kita juga sama seperti itu. Ya, sama dengan seperti itu. Jadi tidak ada waktu lagi untuk berdebat tentang Scopus itu apa, Scopus itu liberal dan sebagainya. Baik, Bapak dan Ibu, saya akan terus terang mengatakan bahwa Scopus itu uang, Scopus itu bisnis, Scopus itu Yahudi. Saya akan mengatakan seperti ini karena saya mendalami, bertanya kepada banyak orang. Dan memang Scopus itu dihasilkan atau diambil dari kata di bukit di Israel sana. Dan itu sistem yang dianut oleh pengindeks untuk jurnal atau untuk tulisan di jurnal yang terindeks Scopus. Nah, kenapa kita harus mengacu ke sana? Bapak dan Ibu, sistem Scopus ini sebetulnya hampir sama dengan sistem keuangan kita. Kalau boleh terus terang. Jadi sebetulnya kalau mau jujur, kenapa mobil yang bagus kok hanya ditukar dengan kertas? Dan sekarang malah tidak ada kertasnya. Malah ditukar dengan kirim transfer tidak tahu uangnya. Jadi itu sebetulnya sistem yang dibuat oleh salah satu orang terpandai, kelompok terpandai atau suku terpandai dunia yaitu Yahudi, dan itu semua menganut itu semua sampai sekarang. Termasuk adalah Scopus itu. Itu kalau Bapak dan Ibu mungkin sedikit tentang Scopus. Kemudian kalau ada orang mengatakan Scopus itu bisnis Bapak dan Ibu, itu sama saja dengan analog saya seperti ini. Jadi kalau misalnya saya mau kuliah begitu Bapak dan Ibu, saya punya kawan, kemudian kawan saya itu punya pit motor, kemudian pit motor dia sendirian, kemudian kawan saya akan menawarkan kepada saya, Pak Ju, ayo kuliah sama saya saja, bonceng gratis. Nah, pertanyaannya, sampai kapan kita bonceng gratis? 1-2 kali oke lah gratis. Tapi belum tentu nanti yang kedua, ketiga, keempat. Lebih enak beli motor sendiri, sehingga kita bisa leluasa. Bapak Ibu, nanti akan saya tampilkan tentang big data, mesin besar yang namanya Scopus. Bagaimana sampai 1,3 triliun,
miliar sitasi mensitasi dari berbagai jurnal seluruh dunia, paper seluruh dunia, yang itu bisa dihitung. Bisa kita katakan, siapa yang mau menghitung itu? Kalau tidak mesin yang cerdas itu. Sampai misalnya yang tampil di sini, kelihatan Pak Herlambang, misalnya Pak Herlambang punya tulisan, kemudian Pak Herlambang disitasi oleh orang, kemudian Pak Herlambang akan ketahuan setelah disitasi, Pak Herlambang kan, oh Pak Herlambang ini tentang pakar pendidikan vokasi misalnya gitu. Pendidikan vokasi, ya Pak Herlambang itu. Nah sekarang siapa yang bisa merekognis itu? Itulah mesin data yang luar biasa, termasuk karir H-Index yang disebut dengan H-Index, Heritage Index itu. Keilmuan kita itu bisa oleh mesin yang namanya Scopus, walaupun kita tidur. Itu. Kalau dulu kita mau mempromosikan kepakaran kita harus diundang. Kita kalau perlu minta-minta, saya jadi pembicara utama dan sebagainya. Supaya kepakaran kita terlihat. Kita menulis di koran dan sebagainya. Tetapi dengan menulis 10 lembar saja, kemudian itu terindeks di Scopus, kepakaran kita akan dilihat oleh dunia. Itu salah satu ya Bapak dan Ibu. Sehingga saya berani mengatakan Scopus itu anugerah itu karena inilah saatnya kita mulai berpaling atau shifting from the conventional pengindeks dengan profesional pengindeks. Ya. Scopus itu semacam PT atau semacam perusahaan yang mengindeks dan itu semua dilakukan oleh mesin yang canggih yang namanya Scopus itu. Oke, kita lanjutkan, Wedan. Oke. Itu ada nomor WA saya, Bapak dan Ibu. Boleh dicatat sewaktu-waktu. Kalau Bapak dan Ibu mau konsultasi, kami persilahkan. Karena itu WA umum. Silahkan saja. Saya akan terima kasih kalau Bapak dan Ibu bisa kontak saya dengan WA. Lanjutkan, Mas Wildan. Nah, ini tadi yang saya sudah saya katakan, tapi ini saya perlu jelaskan yang banyak orang yang tidak bisa membedakan mana apa itu jurnal, apa itu Scopus. Ya. Apa itu proceeding, apa itu buku, ya. Jadi Scopus itu hanya basis data yang isinya adalah abstrak dan kutipan literatur. Ada judul, ada nama, ada abstrak. Jadi hanya itu. Jadi tidak menampilkan papernya. Papernya tetap di-publish di jurnal masing-masing. Jadi tidak ada yang namanya, saya menulis paper di Scopus. Itu tidak ada. Jadi menulis paper itu ya di jurnal atau di buku atau di proceeding conference. Ya Allah. Oke. Ada yang datang masuk baru ya? Oke. Mohon untuk di-mute ya, mohon untuk di-mute. Jadi kita menulis paper di jurnal. Jurnal itu nanti jurnal ada yang terindeks oleh Scopus. Jadi nanti jadi kalau ada training menulis di Scopus itu tidak ada. Jadi training menulis paper yang nanti paper itu, jurnal itu diindeks oleh Scopus. Oke, kemudian saya mengatakan Scopus ini seperti mesin pintar, ya, mesin pintar yang bisa menggambarkan, bisa melacak, bisa menganalisis dan memvisualisasikan hasil penelitian kita. Dan itu terekod dengan angka-angka yang sangat mudah untuk terbaca. Nanti kita pelajari lebih lanjut ya. Nanti kita pelajari lebih lanjut. Kemudian
Sebelum saya lanjutkan, Bapak dan Ibu, di situ ada ruang chat ya. Kalau ada yang mau menanyakan langsung bisa masuk ke situ, atau nanti bisa disampaikan secara langsung di dalam forum ini. Kami persilahkan. Memang Zoom ini ada batasannya 100 peserta, tetapi ini saya batasi menjadi 50 supaya kami bisa melayani secara individu. Bapak dan Ibu saya kira sepakat seperti itu ya. Kemudian berikutnya, dan oke. Mencintamu kasih terbit laksana yang bersinar cerah. Ada musik masuk nih. Oke. Jadi Bapak dan Ibu, tampilan Scopus itu scopus.com aja mudah langsung bisa ditampilkan. Jadi itu adalah tampilan Scopus yang berlisensi. Bapak dan Ibu, kalau universitasnya itu membeli lisensi Scopus, itu akan tampak tampilannya, pelayanannya banyak sekali tuh. Ada search, ada sources, ada alerts, ada list, ada help, ada skyfile, ada register, dan banyak sekali itu. Ya. Tetapi yang tidak berlisensi, bisa ditampilkan berikutnya. Oke. Yang tidak berlisensi, itu hanya 3. Next, Wildan. Nah, itu yang gratisan. Macam kita ini, nanti secara individu, Bapak dan Ibu nanti langsung bisa kita praktek bersama-sama. Di situ ada hanya 3, yaitu dashboard, ada auto search, sama sources. Ya, tampilannya sederhana. Ya, seperti kalau e-book apa itu. Kalau nanti gratisan ya yang dibuka hanya kecil, atau mungkin pembukaan atau introduction atau pendahuluan, nanti berikutnya suruh bayar dan sebagainya. Nah, sama dengan Scopus juga seperti itu. Jadi kalau gratisan seperti ini. Apakah gratisan juga bisa kita manfaatkan? Sangat bisa kita manfaatkan. Jadi Bapak dan Ibu tidak usah bernyanyi, saya tidak punya lisensi, semua bisa kita manfaatkan. Nanti Bapak dan Ibu terus saja bersama kami selama 5-9 kali meeting, insya Allah akan terkupas tuntas. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu kuat. Saya juga akan sangat senang bersama Bapak dan Ibu semuanya. Lanjutkan, sudah. Oke. Nah, ini Bapak dan Ibu yang Bapak Ibu sudah pernah melihat gambar ini belum ya? Saya kira gambar ini banyak beredar. Kemudian Bapak dan Ibu juga bisa lihat bahwa gambar ini ada di Elsevier. Ya, jadi Bapak dan Ibu harus memahami bahwa Scopus itu punya mbahnya adalah Elsevier. Elsevier itu punya Scopus, punya Simago, punya Science Direct, punya Mendeley. Punya apa lagi saya tidak paham, tidak hafal. Bapak Ibu bisa langsung buka elsevier.com, di situ melayani banyak anak-anak perusahaannya. Oke. Sehingga Bapak dan Ibu bisa lihat satu persatu, bisa explore, bisa pelajari bahwa di situ semua Bapak dan Ibu kalau mau sabar, itu bagaimana membuat judul, bagaimana mengindeks, bagaimana membuat paper yang bagus, bagaimana membuat abstrak dan lain sebagainya. Ini semua bisa kita tampilkan, bisa kita lihat di Elsevier. Bapak dan Ibu juga bisa pelajari di YouTube-nya. Oke. Tetapi yang sering kita lihat itu adalah gambar seperti ini. Oke, saya akan menerangkan sedikit tentang bagaimana Scopus itu, mesin Scopus itu bekerja. Ya, jadi Bapak dan Ibu itu ada lingkaran di situ, di dalamnya ada tulisan 1,4 billion. Kalau billion berarti miliar ya Bapak dan Ibu. Mensitasi referensi sejak tahun 1970. Oke. Jadi bisa kita bayangkan itu luar biasa banyaknya,
Dan itu mesin itu gerak terus. Jadi bisa tambah terus, tambah terus, tambah terus. Seiring dengan banyaknya author yang masuk dalam Scopus. Oke. Saya akan mulai dari publisher. Di situ ada rumah, di situ ada plus lebih dari 5.000 publisher. 5.000 publisher. Bisa bayangkan Bapak dan Ibu. Contoh publisher itu adalah misalnya Universitas Batam, misalnya. Universitas Batam itu sebagai publishernya. Satu universitas punya 10 fakulti. Satu fakulti mungkin punya 5 prodi. Satu prodi punya jurnal. Katakanlah satu publisher punya 10 kali 5.000. Ada 50.000 publisher, jurnal. Ada 50.000 jurnal. Dibayangkan lagi, itu tidak hanya universitas. Bapak Ibu kalau mau melihat, yang publisher itu banyak juga komunitas. Misalnya nih, Pak Adri misalnya. Adri punya komunitas dosen, kemudian punya jurnal. Satu Adri misalnya punya 50 jurnal. Itu bisa kita bayangkan, banyaknya jurnal. Apa yang ingin saya katakan kepada Bapak dan Ibu semuanya? Ada 50.000 jurnal di dunia yang semuanya menunggu author, menunggu kita. Coba kita bayangkan, seandainya kita ini semua boykot, tidak mau menulis ke publisher itu. Mereka lebih cemas, Bapak dan Ibu. Jadi ibarat bertanding, Bapak dan Ibu. Mereka lebih takut seandainya tidak punya author. Nah, nanti kita lihat semua, kita lihat. Satu jurnal itu, ada yang 1 tahun itu 32.000 paper. Bisa kita bayangkan tuh. 32 paper itu banyak, Bapak Ibu. 32.000. Padahal setiap tahun kurang lebih segitu. Ya. Oke. Nah, hasil publikasi atau dipublikasikan paper itu kemudian diindekkan ke dalam Scopus, dimasukkan ke dalam mesin Scopus. Sehingga Bapak dan Ibu, dalam mesin Scopus itu terdiri dari 70 juta item. Lebih dari 70.000 main institutional profile. Main institutional profile itu misalnya UNS, misalnya Universitas Batam, misalnya UTHM, dan itu seluruh dunia. Bisa bayangkan tuh. Semua itu masuk dalam mesin besar atau big data yang namanya Scopus itu. Nah, Bapak Ibu di mana nanti? Nah, Bapak Ibu di sini. Ada 16 juta author profil. Nah, Bapak dan Ibu, nanti yang sudah punya ID Scopus, termasuk yang ini, 16 million. Kalau di Adri Jogja, itu punya target 100 paper setahun. Jurnalnya itu, yang masuk ke jurnal. Berarti, kalau ada ID Scopus yang baru, berarti akan menambahkan. Bisa dibayangkan di Jogja saja seperti itu. Apalagi seluruh dunia yang sudah lama menikmati apa yang disebut dengan Scopus itu. Oke. Jadi sekilas itu Bapak dan Ibu sederhananya bahwa kita punya tulisan dimasukkan ke dalam tolok ukur atau mesin tolok ukur atau mesin penyaring apakah tulisan kita bagus dan tidak. Kalau tulisan tidak bagus berarti nanti akan terbuang, tulisannya bagus nanti akan tetap akan duduk cantik di situ. Nah, disitulah kita nanti akan bisa menikmati kepakaran kita itu akan dilihat oleh orang seluruh dunia. Oke. Nah, saya lanjutkan di situ ada panah 6. Ada panah 6. Itu manfaat yang kita bisa ambil dari Scopus. Oke. Lanjutkan. Oke. Nah, ini Bapak dan Ibu yang mungkin tadi yang saya sebut dengan apa yang Scopus itu adalah anugerah. Ya. Inilah yang saya sebut Scopus itu adalah anugerah.
Karena dengan adanya Scopus, kita bisa menikmati, kita bisa menemukan, kita bisa mencari, kita bisa melihat karir kita bisa menemukan ide-ide. Saya ulas satu persatu. Ya, saya ulas satu persatu. Oke. Dari Scopus, mesin Scopus, Bapak dan Ibu, kita bisa identify, kita bisa analyze which journal to read and submit to. Nah, kita katakanlah nih sudah punya paper, sudah punya hasil riset, kemudian mau kita mau kita masukkan ke jurnal mana? Bapak Ibu cukup buka Scopus. Kita bisa melihat semua rating jurnal-jurnal seluruh dunia. Dari yang paling tinggi ratingnya sampai yang paling rendah. Jadi Bapak dan Ibu tinggal buka aja Scopus. Ya. Itu semua melayani Bapak dan Ibu dengan baik. Oke. Nah, kemudian kalau kita butuh referensi, kemana? Bapak Ibu juga disediakan di Scopus. Oke. Jadi kalau Bapak dan Ibu punya paper, kekurangan referensi, jangan pernah khawatir. Ini dulu yang sering dikhawatirkan oleh mahasiswa, atau ketika kita mahasiswa, mencari referensi, susahnya mendapatkan referensi, harus berlama-lama di perpustakaan, harus kemana kemari, ke Nusa Satu dan lain sebagainya untuk mencari yang namanya referensi. Bapak dan Ibu tinggal dicari kita untuk mendapatkan referensi dengan mudah. Setelah dapat, kita bisa menginsertkan referensi itu, disitasi dalam paper itu, kemudian itu pun dengan mudah kita bisa sitasi. Kita bisa dengan mudah mensitasinya tanpa banyak kesalahan. Kalau dulu kita sebagai dosen sering menyalahkan mahasiswa, ini disitasi di atas, apakah referensinya di bawah dan enggak? Jangan-jangan atasnya sitasi di bawah, enggak ada. Atau terbalik. Nah, di sini tidak ada, sitasinya ada. Kita sudah punya mesin. Dan kita akan dimudahkan, dimanjakan oleh itu. Kalau paper kita sudah jadi, mau disubmit kemanapun, kita bisa mencari jurnal mana yang cocok. Ini satu keuntungan bagi kita. Kenapa? Karena kita selama ini yang paling sulit. Bagaimana ini sampai kemana nih? Dan sebagainya. Nah, untungnya Bapak dan Ibu, di Scopus itu ada kuartil. Ada namanya percentile. Ada namanya Q. Ada Q1, Q2, Q3, Q4. Bapak dan Ibu tinggal pilih, mau Q yang mana? Tentu saya sarankan kalau di kami, mulailah makan bubur dari pinggir. Cari jurnal-jurnal yang Q-nya paling rendah. Itu paling mudah. Kalau Q-nya tinggi, pasti itu jurnalnya malang kering. Karena apa? Orang berlomba-lomba masuk ke sana. Sehingga mudah untuk di-reject. Bapak dan Ibu mudah sekali kalau mau pengalaman reject. Cari aja jurnal paling tinggi, Q1, kemudian setelah itu submit, untuk reject hitungan jam bisa. Nah, oke. Itu keuntungan yang pertama. Keuntungan yang kedua, Bapak dan Ibu. Ini yang Bapak dan Ibu mungkin masih ragu. Karir researcher kita. Memanage, mengelola karir tulisan kita. Tentu kalau karir struktural, kalau dosen jadi kaprodi, jadi dekan, jadi rektor, itu karir struktural. Tetapi karir riset kita ini yang akan melekat ikut kemana kita akan pergi. Siapa yang mengelola? Scopus, Bapak dan Ibu. Oke. Jadi, kemana
kita akan mengelola karir kita. Kalau kita serahkan kepada orang lain tentu akan kesulitan. Maka dari itu, serahkan kepada mesin ini. Mesin ini akan menghitung karir penelitian kita. Kita bisa akan terlihat di mana berapa tulisan kita yang terindeks di Scopus, kemudian berapa orang yang mensitasi. Dan itu bisa dihitung dengan sangat mudah. Bapak dan Ibu, kita bisa bayangkan itu, seandainya 200 tahun yang akan datang kita meninggal, kita tidak tahu di mana meninggalnya, kapan, tidak tahu kan? Kemudian 200 tahun Pak Wahyudiono, 2020. Orang tidak tahu kuburannya Pak Wahyudiono, tetapi tulisannya disitasi orang sepanjang masa. Selain itu, kita juga tahu heritage index kita. Ini Bapak dan Ibu yang mungkin belum tahu H-index, nanti akan saya tampilkan H-index. Kalau masih ada waktu, Bapak dan Ibu nanti bisa kita diskusi. Ini yang menentukan oleh heritage. Yang ini diadopsi oleh Scopus. Dan itu menurut saya sangat menarik. Karena apa? Semakin kita tinggi H-index-nya, berarti kita memiliki impact tentang kepakaran kita itu besar. Jadi kalau ada orang H-index-nya 10, berarti dia memiliki tingkat kepakaran tingkat 10. Kalau belum H-index 1, berarti cuma 1 dan berikut dan seterusnya. Ya, nanti kita bahas untuk H-index berikut. Oke, itu keuntungan yang kedua. Keuntungan yang bisa kita manfaatkan dalam Scopus yang ketiga adalah decide what, where, and with whom to collaborate. Ini sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan, tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Ketika kita riset, ketika kita publish, ketika kita akan menghasilkan sebuah tulisan, dengan siapa kita kolaborasi? Dengan lembaga mana kita kolaborasi? Kita tidak bisa bayangkan. Sekarang Bapak dan Ibu, dunia itu betul-betul dalam dunia riset nih, dalam satu pengindeks Scopus. Jadi kita mau berkolaborasi dengan siapa, yang pakarnya, yang riset interestnya sama dengan kita, sangat mudah kita tentukan. Karena nanti akan dikelompok-kelompokkan. Yang riset interestnya tentang educational leadership, itu akan kelompok sendiri. Tentang engineering, kelompok sendiri. Bapak dan Ibu bisa tinggal kontak mereka. Ajak mereka berkolaborasi. Saya kira tidak ada di dunia ini yang tidak mau diajak kolaborasi. Karena sekarang disinilah saatnya bukan untuk kompetisi dalam riset, tetapi bagaimana mengkolaborasi. Contoh yang sekarang ini, misalnya COVID, bagaimana kolaborasi? Mungkin virus COVID di China dengan di Indonesia berbeda, bagaimana kolaborasi? Itu sangat mudah ditemukan dalam Scopus. Kemudian yang keempat, Bapak dan Ibu, yaitu kita bisa track impact of riset kita. Ya. Impact riset kita itu bisa kita track dengan cantik. Oke, nanti saya kasih contoh. Ya, kasih contoh. Jadi bagaimana mengetrack, bagaimana kita tahu track kita. Jadi kadang kita ini, kadang sok menjadi pakar di depan mahasiswa. Saya itu ahli ini, sering bicara ini, sering bicara ini. Mahasiswa kita, Bapak dan Ibu, dengan mudah untuk bisa ngecek kepakaran kita. Mahasiswa kita gampang. Oh, tuh siapa? Pak Jumintono. Pakar apa dia? Ketik aja. Udah ketahuan. Ternyata tidak ada jejak digitalnya tentang riset. Itu pakar macam apa itu? Dan itu sangat mudah mahasiswa kita ngilani kita sebagai sebagai dosen. Yang dari Sulawesi atau dari Papua atau dari Aceh, mohon maaf, ngilani itu apa? Mengetahui kepakaran kita. Jadi kalau kita nih misalnya memproklamirkan diri pandai atau expert dalam bidang tertentu, mahasiswa kita akan mudah Bapak dan Ibu ngecek kepakaran kita. Oke. Jadi Bapak dan Ibu ini sekarang mulai hati-hati. Jadi tidak ada pilihan lagi Bapak dan Ibu, ayo menulis, ayo ide kita jual. Ide kita tampilkan. Jangan pernah ide kita itu tumpuk dalam lemari saja. Ya.
rugi. Kita tidak akan tahu mati kapan, meninggal kapan, di mana, kita tidak akan pernah tahu. Padahal ide-ide dalam lemari Bapak dan Ibu itu banyak sekali yang bisa kita blow up. Oke, yang kelima, kita bisa mencari global world of research yang sekarang ada. Oke. Jadi Bapak dan Ibu mungkin ada yang saya pernah membersamai salah satu kawan, Pak Cu, riset saya itu sangat unik sehingga tidak ada di dunia, hanya unik satu ini. Ternyata Bapak dan Ibu jangan salah, sekalipun kita unik ini, banyak sudah paper-paper yang masuk ke dalam dunia Scopus. Termasuk saya kemarin ke salah satu universitas di Kudus, kemudian ada local wisdom yang namanya Gus Jigang. Santri apa bagus ngaji dan berdagang. Jadi pinter ngaji dan berdagang. Itu semacam local wisdom. Ternyata itu di Scopus sudah ada. Sehingga jangan pernah khawatir Bapak dan Ibu kekurangan referensi. Ini keuntungan yang terakhir Bapak dan Ibu yang tidak kalah pentingnya, yaitu kita bisa determine how to differentiate research topic and find ideas. Nah, ini Bapak dan Ibu. Ada yang punya jawaban, kenapa tidak nulis? Tidak punya ide. Dosen mengatakan, saya tidak punya ide. Nah, dengan Scopus Bapak dan Ibu, kita akan menemukan ide-ide kita banyak sekali. Saya punya rumus yang sangat canggih untuk menemukan ide. Gimana caranya? Bapak Ibu di universitas mana? Kalau universitasnya itu ada 1.000 mahasiswa, katakanlah meluluskan 200 mahasiswa, berarti itu minimal ada 200 paper. 200 paper itu dari mana? Dari risetnya, dari skripsinya. Kalau ada mahasiswa S2, ada dari masternya atau tesisnya. Kalau disertasi, di S3. Padahal setiap hasil riset bisa kita pecah-pecah menjadi beberapa jurnal, beberapa paper. Sehingga Bapak dan Ibu jangan pernah takut menemukan ide. Bapak dan Ibu bisa mendapatkan ide dengan sangat cepat. Dan itu semua tersedia di Scopus. Jadi itu Bapak dan Ibu keuntungan kita untuk bisa memanfaatkan Scopus. Nanti kita praktekkan ya Bapak dan Ibu untuk masuk ke Scopus ya, scopus.com. Kemudian lanjut Mas Wildan. Oke. Ini saya akan bicara tentang SIMAGO. Oke. Ini Bapak dan Ibu juga harus familiar apa dengan SIMAGO Journal Rank atau SJR ya, SJR. SJR ini nanti bisa dibuka simagogr.com, nanti kita buka sama-sama nanti supaya kita bisa familiar. Bapak dan Ibu, ini adalah indikator. Katanya sekarang itu untuk mendapatkan guru besar tidak hanya Q, tetapi SJR-nya. Kalau SJR-nya kurang bagus, misalnya hanya rendah, maka tidak diakui atau tidak diloloskan menjadi guru besar. Bagaimana indikatornya? Bapak dan Ibu nanti kita sama-sama kita buka. Jadi itu yang meranking ukuran jurnal ilmiah yang akan mengetahui level dari pengaruh jurnal itu terhadap sumbangan keilmuan. Ya. Kemudian yang berikutnya Mas Wildan, saya kira nanti kita langsung praktekkan nanti di simagogr.com. Ini tampilannya SIMAGO. Bapak dan Ibu, ini sederhana, memang tampilannya lebih cantik daripada Scopus. Jadi di situ ada search yang bisa langsung kita cari nama publisher, nama jurnal, atau ISSN. Bisa tinggal klikkan di situ, tinggal di klik aja sudah ketemu. Oke, lanjutkan Mas Wildan. Oke, saya kira ini. Sekarang kuartil atau Q. Ya. Jadi contoh
gambaran sederhananya gampang Bapak dan Ibu. Jadi dalam Scopus itu ada banyak jurnal. Jurnalnya itu ada dikategorikan. Jadi kategori social science misalnya, kategori engineering misalnya, kategori ilmu komputer atau misalnya dan sebagainya, itu dijumlah kemudian dibagi 4. Sehingga di persentase, kalau misalnya ada jurnal tentang ilmu sosial ada 100, maka tinggal 0 sampai 24 itu masuk Q4, kemudian 25 sampai 49 itu adalah Q3, kemudian 50 sampai 74 itu adalah Q2, kemudian Q1 adalah 75 sampai 100. Saya kira nanti kita langsung bisa praktekkan ke dalam webnya langsung ya. Oke, lanjut. Nanti Bapak dan Ibu silakan kalau ada pertanyaan nanti segera disiapkan. Lanjut, Wildan. Oke, saya kira selesai. Untuk itu sekarang kita masuk ke bisa dibuka scopus.com. Oh, pertanyaan. Oke, yang pertanyaan dari ini saya simpan aja dulu ya. Kemudian saya lanjutkan dulu ke scopus.com.